Selamat datang kembali di channel kami, tempat Anda menemukan kisah-kisah misteri paling menegangkan. Kali ini, kami akan membawa Anda ke Desa Suryamukti, yang diteror oleh sosok menyeramkan bernama Pocong Merah. Dalam cerita ini, kita akan menyelami kegelapan masa lalu, rahasia yang tersembunyi, dan usaha warga desa untuk mengakhiri kutukan yang mencekam. Bersiaplah untuk sebuah cerita horor yang penuh ketegangan dan kejutan tak terduga. Inilah Tumbal Pocong Merah. Desa Suryamukti selalu tampak tenang dari luar, dengan sawah hijau yang terbentang dan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Namun, ada kegelapan yang menyelimuti desa ini, terutama pada malam Jumat. Para penduduk sudah tak asing lagi dengan teror yang datang setiap minggu, teror yang disebut sebagai Pocong Merah. Setiap malam Jumat, suara ketukan yang aneh terdengar di setiap rumah. Ketukan itu lambat namun menghantui, seolah-olah tangan-tangan tak terlihat mencoba menembus dinding kayu rumah-rumah penduduk. Suara-suara tersebut diikuti oleh bau anyir darah yang menyengat, menyelimuti desa dalam kabut ketakutan. Pak MUN, sesepuh desa yang sudah berumur 70 tahun, sering bercerita tentang legenda Pocong Merah. Menurutnya, dahulu kala ada seorang dukun yang melakukan kesalahan besar dalam sebuah ritual. Darah yang seharusnya digunakan untuk memanggil arwah leluhur, justru memanggil entitas jahat yang tidak dikenal. Entitas ini kemudian menjelma menjadi pocong dengan wajah yang menakutkan dan kain kafan yang merah darah. Sejak saat itu, desa dihantui oleh pocong merah yang meminta tumbal manusia setiap tahun. Warga desa mencoba berbagai cara untuk mengusir pocong merah. Mulai dari mengadakan doa bersama, memanggil dukun dari desa lain, hingga melakukan ritual-ritual pengusiran. Namun, semuanya sia-sia. Pocong merah tetap datang, dan tiap malam Jumat selalu ada saja yang mendengar bisikan-bisikan menyeramkan. Melihat bayangan merah melintas di jendela, atau mendapati tanda-tanda cakaran di dinding rumah. Titik balik teror ini terjadi ketika seorang pemuda bernama Dedi, seorang yang skeptis dan tidak percaya dengan hal-hal gaib, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Pada suatu malam Jumat, dia mempersiapkan diri dengan kamera dan alat perekam untuk membuktikan bahwa semua ini hanya tahayul belaka. Namun, malam itu berubah menjadi malam yang mengerikan. Ketika Dedi tengah mengamati desa dari kamarnya, tiba-tiba lampu padam. Suara ketukan semakin keras, diikuti oleh suara erangan yang memilukan. Kamera yang ia pasang mulai merekam sesuatu yang aneh, bayangan merah mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Dedi melihat dengan mata kepalanya sendiri, pocong merah berdiri di depan jendela, matanya yang kosong menatap tajam ke arahnya. Dedi merasakan tubuhnya membeku dalam ketakutan. Keesokan paginya, warga desa menemukan Dedi tak sadarkan diri dengan bekas cakaran di seluruh tubuhnya. Dari penuturan Dedi, mereka akhirnya mengetahui bahwa pocong merah memang benar-benar meminta tumbal. Dalam kondisi setengah sadar, Dedi mendengar pocong merah berkata, bahwa desa ini harus memberikan satu nyawa manusia sebagai tumbal setiap tahunnya, atau teror ini akan terus berlanjut. Dengan terpaksa, warga desa memutuskan untuk memenuhi permintaan pocong merah. Mereka mengadakan undian yang diikuti seluruh penduduk dewasa. Setiap tahun, satu nama akan dipilih dan orang tersebut akan menjadi tumbal. Tahun pertama jatuh pada seorang pemuda yang bernama Parman. Dengan perasaan takut dan berat hati, warga desa menyerahkan Parman pada pocong merah di malam Jumat berikutnya. Teror berhenti, desa menjadi tenang untuk sementara. Namun, ketenangan itu hanya bertahan 1 tahun. Pocong merah kembali, menuntut tumbal berikutnya. Kali ini, undian jatuh pada seorang ibu muda bernama Siti. Ketika warga desa hendak menyerahkan Siti, sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi. Di malam penyerahan tumbal, tiba-tiba muncul seorang pria tua yang tak dikenal, membawa sebuah naskah kuno. Pria itu mengaku sebagai keturunan dari dukun yang dulu membuat kesalahan fatal. Dia mengatakan bahwa tumbal yang diminta sebenarnya bukan manusia biasa, melainkan keturunan dari keluarga dukun tersebut. Pria tua itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Wiryo, mengatakan bahwa keluarga dukun tersebut adalah penyebab utama dari teror pocong merah. Darah mereka harus menjadi tumbal agar pocong merah bisa tenang, ujarnya dengan suara bergetar. Malam itu, warga desa memutuskan untuk mengikutinya. Mereka menelusuri naskah kuno yang dibawa Pak Wiryo, dan menemukan bahwa keturunan dukun tersebut adalah cucunya, seorang gadis bernama Intan, yang tinggal di desa tetangga.
Warga desa merasa terpecah, antara ingin segera mengakhiri teror dengan menyerahkan Intan atau mencari cara lain yang lebih manusiawi. Di tengah kebimbangan, pocong merah semakin brutal. Setiap malam Jumat, tidak hanya suara ketukan yang terdengar, tapi juga suara tangisan, jeritan, dan suara langkah berat di sekitar desa. Beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama, melihat pocong merah berdiri di atas ranjang mereka, dengan tangan yang melayang-layang seolah ingin mencengkeram leher mereka. Pada suatu malam Jumat yang gelap, teror mencapai puncaknya. Lampu-lampu desa padam serentak, dan suara seretan kain terdengar jelas di jalan-jalan desa. Warga yang bersembunyi di dalam rumah mereka mulai mendengar suara pintu-pintu yang terketuk dengan keras. Ketukan itu diiringi dengan suara yang sangat menyeramkan, suara tertawa yang melengking dan menakutkan. Pak Wiryo mengumpulkan warga di balai desa, berusaha menenangkan mereka. Kita harus segera mengambil keputusan, katanya. Jika tidak, teror ini akan semakin menjadi-jadi. Malam itu, mereka memutuskan untuk pergi ke desa tetangga dan menemui Intan. Saat mereka tiba di rumah Intan, gadis itu terlihat ketakutan. Ia sudah mendengar tentang pocong merah dari Pak Wiryo. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, jika ini memang satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa, aku siap. Warga membawa Intan kembali ke Suryamukti dan mengadakan ritual sesuai petunjuk di naskah kuno. Ritual dilakukan di tengah lapangan desa, di bawah pohon besar yang diakini sebagai tempat pocong merah pertama kali muncul. Warga berdiri mengelilingi Intan, sementara Pak Wiryo membacakan mantra-mantra kuno dengan suara gemetar. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat mencekam. Angin kencang bertiup, membawa bau anyir darah yang menyengat. Terdengar suara erangan panjang dari dalam tanah, dan pocong merah muncul di hadapan mereka. Warga terdiam dalam ketakutan, tubuh mereka bergetar melihat sosok merah yang menakutkan itu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pocong merah tidak langsung menyerang Intan. Sebaliknya, dia berhenti dan mengamati gadis itu dengan tatapan kosong. Pak Wiryo, yang terus melantunkan mantra, tiba-tiba berhenti dan terdiam. Dalam sekejap, tubuh Pak Wiryo terhempas ke belakang dengan kekuatan yang tidak terlihat. Pocong merah mulai berbicara, suaranya serak dan dalam, aku tidak menginginkan dia. Aku menginginkan darah keturunan dukun yang sebenarnya. Pak Wiryo telah menipumu. Ternyata, Pak Wiryo sendiri adalah keturunan asli dari dukun yang melakukan kesalahan tersebut. Dalam usahanya untuk menyelamatkan diri, dia berbohong kepada warga desa, berharap bisa mengalihkan tumbal pada Intan. Warga desa terpaku, menyadari kebenaran yang mengerikan ini. Dengan kemarahan yang membara, pocong merah mulai mendekati Pak Wiryo, yang terbaring tak berdaya. Sebelum pocong merah dapat menyentuhnya, Intan, yang tidak tahu harus berbuat apa, mulai melantunkan doa yang diajarkan oleh neneknya. Doa itu ternyata memiliki kekuatan yang tak terduga. Cahaya putih mulai menyelimuti Intan, membuat pocong merah mundur perlahan-lahan. Warga yang melihat ini segera bergabung, melantunkan doa yang sama. Dengan suara yang memekakkan telinga, pocong merah akhirnya menghilang, meninggalkan bau anyir yang perlahan-lahan memudar. Pak Wiryo pingsan dan kemudian diikat oleh warga desa. Mereka merasa lega namun marah dengan pengkhianatan Pak Wiryo. Setelah kejadian itu, desa Suryamukti mulai tenang kembali. Namun, kenangan akan teror pocong merah masih menghantui mereka. Mereka sepakat untuk menjaga kebijaksanaan lama dan terus berdoa agar teror ini tidak pernah kembali lagi. Tetapi, pada suatu malam Jumat yang lain, seorang anak kecil di desa mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Malam Jumat itu, suasana desa Suryamukti kembali mencekam. Suara ketukan pelan di jendela kamar seorang anak kecil, bernama Arya, mengingatkan warga desa pada teror masa lalu. Arya yang penasaran, membuka sedikit tirai jendela, dan melihat bayangan samar pocong merah. Ketakutan memuncak, ia berlari ke kamar orang tuanya sambil menangis ketakutan. Orang tua Arya, Pak Agus dan Bu Ratna, segera membangunkan warga desa. Dengan cepat, mereka berkumpul di balai desa untuk mencari solusi. Warga desa yang masih trauma berusaha keras untuk menenangkan diri dan mencari tahu apa yang salah. Mengapa pocong merah kembali? Mereka segera membawa Pak Wiryo yang masih terikat di gudang balai desa. Pak Wiryo, yang kini terlihat sangat lemah, ditanyai dengan keras oleh warga. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pocong merah kembali? Dengan suara lemah, Pak Wiryo mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan.
Ritual yang kalian lakukan memang menghentikan pocong merah sementara, tetapi itu tidak cukup. Ada satu hal yang belum kalian ketahui. Pocong merah adalah saudara kembar saya. Dia dikorbankan dalam ritual keliru yang dilakukan oleh kakek kami. Untuk benar-benar menghentikan teror ini, kita harus menemukan jasadnya yang sebenarnya dan memberinya penguburan yang layak. Mendengar ini, warga desa merasa harapan mereka pupus. Mereka sadar bahwa tugas ini tidak akan mudah. Dengan keberanian yang tersisa, mereka memutuskan untuk mencari tempat di mana jasad pocong merah dikuburkan. Pak MUN, yang dulu juga terlibat dalam penggalian sejarah desa, mengingat ada cerita lama tentang sebuah gua di hutan yang menjadi tempat ritual kuno. Malam itu juga, beberapa warga yang berani, dipimpin oleh Pak Agus, pergi ke hutan untuk mencari gua tersebut. Suasana hutan sangat mencekam, hanya diterangi oleh lampu senter mereka. Suara-suara aneh terdengar dari segala penjuru, menambah rasa takut di hati mereka. Setelah berjam-jam pencarian, mereka menemukan gua yang dimaksud. Pintu masuknya tertutup oleh semak belukar tebal. Dengan susah payah, mereka membersihkan pintu masuk dan masuk ke dalam gua. Di dalam gua, mereka menemukan ruangan besar yang dipenuhi simbol-simbol kuno yang menakutkan. Di tengah ruangan, ada sebuah kuburan tua dengan batu nisan yang hampir hancur. Pak Wiryo, yang juga ikut dalam pencarian ini, mengangguk pelan. Disinilah jasad saudara saya dikuburkan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mulai menggali. Tidak lama kemudian, mereka menemukan peti mati kayu yang sudah lapuk. Ketika dibuka, mereka melihat jasad yang masih terbungkus kain kafan merah. Suasana menjadi sangat hening, hanya terdengar suara napas mereka yang tertahan. Dengan segera, mereka mempersiapkan upacara penguburan yang layak. Mereka membawa jasad tersebut keluar dari gua dan menguburkannya di pemakaman desa, dengan doa dan ritual yang seharusnya dilakukan sejak lama. Warga desa berharap ini akan menjadi akhir dari teror yang menghantui mereka. Namun, saat upacara berlangsung, angin kencang tiba-tiba bertiup dan kabut tebal muncul. Dari balik kabut, terdengar suara erangan pocong merah yang mengerikan. Warga desa, yang telah siap dengan doa dan mantra, segera melanjutkan upacara dengan khusyuk, berharap dapat mengusir roh jahat tersebut untuk selamanya. Dalam ketegangan yang memuncak, pocong merah muncul dengan wujud yang lebih menyeramkan. Namun, kali ini dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Pak Wiryo, yang tampak sangat menyesal, maju ke depan dan berlutut. "Maafkan aku, saudaraku. Maafkan kesalahan leluhur kita." Pocong merah perlahan mendekati Pak Wiryo. Dengan gerakan yang tiba-tiba, dia meraih tangan Pak Wiryo dan membawa pria tua itu bersamanya. Kedua sosok itu perlahan memudar dalam cahaya putih yang semakin terang. Suara erangan berhenti, dan angin kencang pun mereda. Warga desa yang terdiam dalam ketegangan, melihat kepergian mereka dengan harapan dan doa. Ketika cahaya itu akhirnya menghilang, mereka merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Pak MUN yang menyaksikan semuanya berbisik, semoga ini benar-benar akhir dari semuanya. Desa Suryamukti akhirnya dapat bernafas lega. Teror pocong merah sepertinya benar-benar berakhir, meninggalkan pelajaran tentang kesalahan masa lalu dan pentingnya pengampunan. Namun, saat pagi menjelang dan matahari mulai terbit, sebuah bekas tapak kaki merah terlihat di tanah bekas kuburan pocong merah. Seolah mengingatkan bahwa kegelapan selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Matahari mulai terbit, sinar pagi menyapu desa Suryamukti. Warga desa, yang masih diliputi rasa lega, mulai menjalani hari mereka dengan harapan baru. Namun, Arya yang berjalan ke sekolah pagi itu, melihat bekas tapak kaki merah yang tertinggal di tanah bekas kuburan pocong merah. Dia segera memberitahu Pak Agus dan Bu Ratna, yang kemudian mengabari seluruh warga desa. Ketika warga desa berkumpul di sekitar bekas tapak kaki itu, mereka dilanda ketakutan dan kekhawatiran. Pak MUN, yang dianggap sebagai sesepuh desa, memeriksa bekas tapak kaki tersebut dengan seksama. "Kita harus waspada," katanya. "Mungkin masih ada sesuatu yang belum selesai." Malam Jumat berikutnya, ketegangan kembali melanda desa. Warga desa memutuskan untuk berjaga-jaga, kali ini lebih siap dengan doa-doa dan ritual perlindungan. Mereka mengelilingi rumah-rumah dengan garam dan menyalakan dupa di setiap sudut desa. Ketika malam semakin larut, kabut tipis mulai turun.
Suara ketukan pelan terdengar lagi, kali ini lebih banyak rumah yang merasakannya. Arya yang ketakutan, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Suara erangan panjang terdengar dari arah hutan, semakin mendekat ke desa. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok pocong merah. Namun, ada yang berbeda kali ini. Sosok itu tidak datang sendiri. Di belakangnya, muncul sosok-sosok lain yang mirip pocong, tetapi dengan kain kafan yang berwarna kelabu. Mereka tampak seperti bayangan pocong merah, mengikuti setiap gerakannya. Pak Myuen segera memimpin warga desa dalam doa bersama. Sementara itu, Pak Agus dan beberapa pria desa lainnya mencoba mendekati sosok pocong merah dengan membawa alat-alat ritual. Pocong merah berhenti di tengah jalan desa, matanya yang kosong memandang ke arah mereka. Pak Myuen berusaha berbicara dengan roh itu, "Apa yang kau inginkan? Kami sudah memenuhi permintaanmu." Pocong merah tidak menjawab, tetapi sosok-sosok bayangan di belakangnya mulai bergerak mendekati warga desa. Suasana menjadi sangat mencekam. Warga yang ketakutan mulai panik, beberapa di antara mereka jatuh pingsan karena rasa takut yang luar biasa. Pak Myuen, dengan keberanian yang tersisa, teringat akan cerita lama dari neneknya tentang sebuah cermin suci, konon bisa menunjukkan kebenaran sejati dan mengungkap rahasia tersembunyi. Cermin ini disimpan di rumah tua di pinggir desa, yang kini ditinggali oleh seorang wanita tua bernama Bu Sari. Pak Myuen bersama Pak Agus segera menuju rumah Bu Sari. Mereka mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Bu Sari, yang sudah mengetahui situasi desa, segera mengerti maksud kedatangan mereka. Cermin itu adalah warisan keluarga kami. Itu memang bisa menunjukkan kebenaran, tapi kalian harus siap menerima apapun yang ditunjukkan. Dengan cermin suci di tangan, mereka kembali ke tengah desa, di mana pocong merah dan bayangan-bayangannya masih mengintai. Pak Myuen berdiri di depan pocong merah dan mengarahkan cermin tersebut ke arahnya. Cermin itu mulai bersinar, memantulkan cahaya yang aneh dan menakutkan. Tiba-tiba, di dalam cermin, terlihat gambaran masa lalu. Mereka melihat dukun tua, yang ternyata adalah Pak Wiryo, melakukan ritual yang keliru, memanggil roh pocong merah. Terlihat juga bayangan yang menunjukkan bahwa Pak Wiryo menyembunyikan kebenaran tentang siapa yang sebenarnya harus menjadi tumbal. Cermin itu kemudian menunjukkan gambar Pak Wiryo yang sedang menggali kuburan saudara kembarnya sendiri, yang dijadikan tumbal dalam ritual keliru tersebut. Pocong merah, yang melihat gambar tersebut, mulai mengeluarkan suara erangan yang memilukan, seolah-olah mengingat kembali rasa sakit dan pengkhianatan yang dialaminya. Pak Myuen dengan suara lantang berkata, "Kita telah melihat kebenaran. Untuk mengakhiri kutukan ini, kita harus menguburkan saudara kembar pocong merah dengan cara yang layak dan meminta maaf atas kesalahan leluhur kita." Warga desa segera menuju tempat di mana kuburan saudara kembar pocong merah berada. Mereka menggali dengan hati-hati dan mengeluarkan jasad tersebut. Dengan penuh hormat, mereka mempersiapkan upacara penguburan yang layak. Bu Sari, yang juga memiliki pengetahuan tentang ritual kuno, memimpin upacara tersebut. Saat mereka mulai menguburkan jasad itu, pocong merah tampak tenang. Suara erangannya perlahan menghilang, dan bayangan-bayangannya mulai memudar. Warga desa yang menyaksikan upacara tersebut merasakan beban yang hilang dari hati mereka. Dengan penuh haru, mereka memohon maaf kepada roh pocong merah dan saudaranya, berharap bisa mengakhiri kutukan ini untuk selamanya. Ketika upacara selesai, pocong merah menghilang dalam cahaya putih yang terang, meninggalkan desa dalam kedamaian. Warga desa Surya Mukti akhirnya bisa hidup tenang, mengetahui bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk mengakhiri kutukan yang menghantui mereka selama bertahun-tahun. Dengan cermin suci sebagai saksi bisu, desa Surya Mukti melanjutkan kehidupan mereka, selalu mengingat bahwa kebenaran dan kejujuran adalah kunci untuk mengatasi kegelapan yang tersembunyi. Dan dari kejauhan, suara angin yang berbisik di antara pepohonan menjadi pengingat bahwa mereka telah berhasil mengusir teror yang menakutkan. Terima kasih telah menonton kisah tumbal pocong merah ini. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Tetap waspada dan jangan biarkan kegelapan mengintai. Semoga hari-hari Anda menyenangkan.